sekolah inklusi dan sekolah reguler. Pengertian sekolah inklusi. Adapun pengertian sekolah inklusi menurut beberapa ahli, antara lain yang pertama yaitu Tarmansyah pada tahun 2009 di halaman 75 mengatakan bahwa sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Kemudian menurut Tarmansyah pada tahun 2009 halaman 76 mengemukakan bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Kemudian menurut LKM Marentek pada tahun 2007, halaman 145, mengemukakan pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler atau SD, SLT, SMU, dan SMK yang tergolong luar biasa, baik dalam arti berkelainan, lamban belajar atau slow learner maupun yang berkesulitan belajar lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sekolah inklusi ini merupakan layanan pendidikan yang menerima semua anak berkebutuhan khusus tanpa memandang perbedaan karakteristik anak. Anto pada tahun 2005, halaman 157 mengemukakan 5 profil pembelajaran di kelas inklusi, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan inklusi menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan. Yang kedua yaitu pendidikan inklusi berarti penerapan kurikulum yang multilevel dan multimodalitas. Yang ketiga yaitu pendidikan inklusi berarti menyiapkan dan mendorong guru untuk mengajar secara interaktif. Yang keempat, pendidikan inklusi berarti menyediakan dorongan bagi guru dan kelasnya secara terus-menerus dan penghapusan hambatan yang berkaitan dengan isolasi profesi. Dan yang terakhir yaitu pendidikan inklusi berarti melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses perencanaan. Sekolah reguler adalah model pendidikan yang paling umum di banyak negara dan dapat mencakup tingkat pendidikan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atau tinggi. Sistem ini dirancang untuk memberikan pendidikan yang terstruktur dan merata kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas pendidikan setempat. Ciri-ciri sekolah reguler ada 6. Yang pertama, jadwal tetap. Yang kedua, kurikulum standar. Yang ketiga, jumlah jam pembelajaran. Yang keempat, evaluasi dan ujian. Yang kelima, fasilitas pendukung. Dan yang terakhir, guru dan staf pengajar. Sekolah reguler biasanya memiliki jadwal pembelajaran yang tetap dan terjadwal dengan hari-hari kelas yang diatur secara rutin. Sekolah reguler mengikuti kurikulum nasional atau kurikulum yang ditetapkan oleh otoritas pendidikan setempat. Kurikulum ini mencakup mata pelajaran umum seperti matematika, bahasa, sains, dan lainnya. Sekolah reguler biasanya memiliki jumlah jam pembelajaran yang ditentukan untuk setiap mata pelajaran dan tingkat kelas. Jam belajar ini dapat bervariasi tergantung pada tingkat pendidikan. Sekolah reguler melakukan penilaian terhadap kemajuan siswa melalui ujian dan penilaian lainnya. Ujian ini seringkali dijadwalkan pada akhir semester atau tahun ajaran. Sekolah reguler biasanya dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti perpustakaan, laboratorium, sains, ruang olahraga, dan fasilitas lainnya untuk mendukung pembelajaran. Sekolah reguler memiliki guru dan staf pengajar yang terlatih dan memegang kualifikasi sesuai standar pendidikan. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan materi pelajaran dan mendukung perkembangan siswa. Untuk yang pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai sekolah inklusi. Jadi, sekolah inklusi itu pertama adalah lingkungan terintegrasi dengan peserta didik reguler, sehingga interaksi lebih beragam dan akomodatif bagi anak berkebutuhan khusus. Kedua, pendidikan mengedepankan prinsip personalisasi
dan kompetensi, sehingga kurikulum dan moda belajar telah disesuaikan dengan melakukan akomodasi dan modifikasi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing anak berkebutuhan khusus. Dan ketiga, memberikan pendampingan pengembangan diri atau non-akademis seperti membangun kemandirian, pengenalan diri sendiri, serta meregulasi emosi. Sedangkan sekolah reguler memiliki perbedaan dalam sistem belajar, fasilitas, program, dan juga tenaga pendidik. Yang pertama yaitu sistem belajar. Sekolah reguler atau sekolah biasa yang menerima peserta didik ABK biasanya menerapkan sistem belajar kolaboratif. Artinya di dalam satu kelas terdapat 2 orang guru. Satu guru mengajar ABK dan 1 orang guru mengajar anak non-ABK. Yang kedua yaitu fasilitas. Pada sekolah reguler atau sekolah umum hanya terdapat fasilitas pendukung yang bersifat umum, misalnya perpustakaan. Tentunya buku-buku yang ada di dalam perpustakaan bersifat umum, artinya tidak dapat menunjang kebutuhan ABK. Apabila terdapat ABK yang mengalami tunanetra, maka buku yang ada di sekolah reguler atau sekolah biasa akan menjadi hambatan, karena buku yang cocok digunakan untuk anak tunanetra adalah buku Braille. Yang ketiga yaitu program. Sekolah reguler atau sekolah umum hanya menyediakan program umum untuk peserta didiknya dan tidak menyediakan program khusus yang mengakomodasi kebutuhan ABK dalam mempersiapkan diri untuk berinteraksi dengan masyarakat luas. Sehingga akan terdapat kesulitan bagi peserta didik ABK untuk berinteraksi dengan teman sebayanya di sekolah reguler atau sekolah umum karena tidak ada pendampingan khusus. Lalu yang terakhir yaitu tenaga pendidik. Tentunya tenaga pendidik di sekolah reguler hanya memiliki skill standar mengenai ABK karena mereka merupakan tenaga pendidik umum, bukan tenaga pendidik yang khusus menangani ABK. Jadi mereka akan mengalami kendala ataupun hambatan jika menangani anak ABK di sekolah reguler. Nah, untuk yang terakhir kita akan membahas ada 3 hal mendasar yang direkomendasikan sebelum memilih sekolah inklusi sebagai sarana pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di antaranya, pertama, memahami dulu kemampuan diri anak sesuai tahapan perkembangannya. Jadi, orang tua itu alangkah baiknya dapat memahami secara utuh terlebih dahulu kekuatan anak dari minat dan bakatnya, apa yang anak sukai di tahap perkembangannya untuk menjadi dasar komunikasi yang disampaikan dengan pendidik di sekolah inklusi untuk mengenali kemampuan anak. Mengetahui kemampuan diri anak sesuai tahapan perkembangannya merupakan langkah awal yang dapat dilakukan orang tua dengan anak berkebutuhan khusus yang ingin menyekolahkannya di sekolah inklusi. Pada tahap ini, sekolah nantinya akan menjadi partner yang membantu dan mendampingi proses perkembangan anak sebagai wadah interaksi sosial dan pengenalan dirinya. Kedua, konsultasikan dengan ahli, baik terapis, psikologis, ataupun dokter anak. Di tahap ini, orang tua dapat membangun komunikasi dulu dengan ahli yang mendampingi proses pengembangan diri anak sejak dideteksi memiliki kebutuhan khusus dari ahli kesehatan, baik dokter anak, terapis, atau psikolog. Konsultasi dengan ahli kesehatan seperti dokter anak atau psikolog untuk dapat dilakukan pengecekan perkembangan sehingga dapat segera diketahui apabila diperlukan intervensi berupa terapi atau rekomendasi sekolah yang dapat menjadi opsi menyekolahkan anak dengan lingkungan yang akan mendukung pengembangan dirinya. Ketiga, memahami sekolah pilihan dengan mengenali lingkungan dan programnya secara utuh. Di tahap ketiga, orang tua melakukan pencarian sekolah, mengenali lingkungan sekolah, visi misi sekolah,
program dan pendekatan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah yang ingin dituju. Setelah menetapkan pilihan sekolah, orang tua alangkah baiknya berkolaborasi bersama para pendidik di sekolah inklusi yang dipilih untuk mendampingi proses adaptasi besar anak di sekolah. Misalnya melakukan berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan tahapan umurnya agar dapat mengetahui minat dan potensi anak.